pertama Bu ya, karet sil dan dalam tabungnya ini. Pernah tidak Bapak Ibu pergi beli gas, antarkan ke warung, bawa ke rumah, Ibu buka tutup putih dari sini, pernah sering kita temukan tidak ada karet? Pernah. Ya Bu ya. Iya. Nah, jadi Bu di sini pencegahannya di sini Bu. Poin pertama sekali, perhatikan Ibu lah karet sil ini ada atau tidak dalam tabung ini. Baik, jadi di sini Bu, coba saya tanya di sini. Kalau kita pasangkan, kalau nggak ada karet dalam tabungnya ini, kita pasangkan regulator kita ini, bisa nggak dia? Enggak. Kalau nggak ada karet dalam tabungnya ini, kita pasangkan regulator kita ini, bisa nggak dia? Tidak, kalau enggak. Bisa dipasangkan, tapi gasnya bukan mengalir ke selang, tapi ngembus di ke bawah. Ini pernah terjadi Pak. Baru-baru ini Bu pernah terjadi di guru kita SMA Negeri 1 Kota Medan. Kronologisnya kemana? Di saat Ibu buat tabung baru, masuk tabung baru ke rumah, kalau kita beli tabung baru ada tutup putih nggak di sini Bu? Ada. Ya, segel putih dan segel biru Bu ya. Langsung dibukanya, tidak diperhatikan karet ini tidak ada. Main dipasangkan, contoh seperti ini. Ini karetnya saya lepas. Pas posisi malam hari mati lampu, ada anggota keluarganya menghidupkan lilin di tembok dapurnya Bu. Langsung buru-buru si memasangkannya, langsung diputarnya kalau kita di bawah, contoh seperti ini. Bocor seperti ini Bu. Kalau ada lilin kita nyalakan di tembok dapur kita, nyambar kayak ini. Nyambar. Nyambar. Tidak jauh sama gas dan tidak jauh juga sama kompor kita. Ini yang menyambar kemari Bu. Nah, jadi di sini Bu, poin pertama sekali, seburu-buru apapun dimasangkan regulatornya ini, perhatikan Ibu lah karetnya ini, ada atau tidak. Ini pencerahan pertama Bu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang gunakan tabung gas di rumah, pernah tidak Ibu mengalami ini karetnya ada, tapi pas saat pasangkan regulatornya ini terdengar suara mendesis berbunyi? Iya. Pernah ngalamin Ibu? Pernah. Apa masalah yang kedua ini Ibu? Kulonggar mungkin. Apanya yang longgar Ibu? Radiator kan? Radiator itu mobil. Apa sih itu namanya? Karetnya ini Bu. Karetnya ini yang udah mengalami pelebaran, sompet atau golnya di sini Bu. Karena kenapa? Nanti coba Ibu periksa, Ibu buka karetnya ini, Ibu periksa. Apabila ada sompet di sini Bu, karetnya ini, lebih baik kita ganti aja. Ini memang ganti. Ya, dan semua ini Bu, tidak semua karet ini sama. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, jadi di sini Bu, saran dari Kepala Pertamina Gas, minimal Ibu mempunyai tabung gas di rumah, mempunyai stok karet 3 atau 4 di rumah. Karena kenapa? Di saat Ibu ganti, berbunyi Ibu ganti lagi. Sampai tidak berbunyi, baru bisa kita gunakan Bu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di sini pun pernah Ibu mengalami juga. Ini karetnya udah Ibu ganti nih. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan tabung pun Ibu udah ganti. Tapi pas tadi pasangkan regulatornya ini masih terdengar suara mendesis, berbunyi lebih keras dia. Pernah ngalamin Bu yang ketiga ini? Jadi apa masalah ketiga ini Bu? Selang tabungnya. Baik, di sini Bu saya simpulkan. Yang bermasalah yang ketiga ini Bu bukan pada tabungnya lagi dan bukan pada karetnya lagi. Yang bermasalah yang ketiga ini di kepala regulator Ibu yang sudah mengalami pelebaran, dol atau slag di sini Bu. Karena kenapa bisa terjadi pelebaran? Akibat Ibu seringnya habis gas Ibu buka, masuk tabung Ibu pasang, bongkar pasang, mungkin terjadi pelebaran di sini Bu. Di kepala regulatornya Ibu. Dol atau slag di sini. SNI, Standar Nasional Indonesia. Merasa Ibu yang di rumah semua di sini sudah mempunyai alat SNI di rumah Bu ya, seperti ini. Iya Bu ya, seperti ini. Di sini Ibu, coba saya tanya di sini Bu. SNI, Standar Nasional Indonesia, limit dari penggunaan SNI berapa tahun Ibu? Ada yang tahu? Enggak tahu Pak. 3 Ibu. 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau udah melebihi 3 tahun ke atas, memang di sini Bu, ini ibaratkan sama ban sepeda motor kita. 3 tahun kita pakai, lama-lama makin nipis enggak ban kita? Nipis. Mungkin bahayanya pasti ada. Kalau hujan Ibu ngerem bisa
terbanting, ada kerikil tajam pasti bocor. Nah, sama juga seperti ini Bu. Kalau di sini udah dari pelebarannya di sini, sebaiknya Ibu ganti. Beli aja di toko, paling 80.000, 60.000 udah satu saja Bu. Iya. Regulator ini sama selangnya ini. Kenapa saya bilang saya diganti? Karena Bu, banyak masyarakat kita yang udah menggunakan tabung gas di rumah. Sudah tahu sih itu yang bermasalah pada regulatornya ini, tapi bukan ini yang digantinya. Gimana ya tidak bunyi? Sering kita temukan ada tambah karet gelang di sini. Pernah Ibu lihat? Ada pernah melakukannya di rumah? Kalau bisa ini nggak boleh kita lakukan juga. Nah, yang keduanya lagi ditambah plastik di sini biar supaya apa? Biar supaya tidak bunyi. Yang ketiganya lagi, yang lebih fatalnya lagi Bu, mungkin dia dapat sana tetangga ataupun anggota keluarganya. Coba Ibu timpa sama batu gilingan, batu bata, masuk di kemari. Kalau bisa ini tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Ini pernah terjadi Bu. Di Medan juga, di Yuni Gang Mangga. Kronologisnya kemana? Di saat kepala ini bermasalah, udah menjadi pelebaran di sini, bukan ini yang digantinya. Gimana ya tidak bunyi? Coba Ibu timpa sama batu. Ditimpa sama batu, sudah tidak berbunyi lagi Bu. Kronologisnya kemana? Di saat Ibu masak air, coba saya tanya sama Ibu. Di saat kita masak air, pernah nggak kita jaga, kita tungguin sampai mendidih air kita ini? Pernah. Tapi sering ini kebiasaan sibuk, sering Tinggalkan. Iya. cari pekerjaan lain. Kronologisnya bisa ditimpa sama batu, Ibu masak air, pergi keluar rumah, nyapu halaman. Coba saya tanya sama Ibu di sini, posisi tabung kita di rumah, posisinya ini Bu, di bawah dia apa di atas dia? Di bawah meja kompor kita ataupun di samping. Iya betul. Di saat ditimpa sama batu, Ibu keluar rumah nyapu halaman. Rupanya ada kucing ataupun hewan peliharaannya Bu, melintas di bawah meja kompor kita ini. Tersenggol, contoh seperti ini. Tersenggol selang ini, jatuh batu mengganjal ini. Bocor lagi nggak deh? Bocor. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Di saat di sini bocor, api tidak Dimatikan. mati. Ini menyambar kemari. Si ibu langsung masuk ke dapur, panik, takut, bingung. Apa melakukannya? Langsung main lepaskan kepala gasnya ini. Akhirnya mengalami luka bakar. 80% terjadi luka bakar si ibunya. Dibawa ke rumah sakit Pringga di Medan, cuma 3 hari Bu, si ibunya tidak tertolong. Nah, jadi di sini Bu, kalau bermasalah regulator kita ini sebaiknya kita ganti, jangan kita akal-akali lagi Bu. Ini kebanyakan sibunya masih bisa kok, masih bisa jaga kali, makanya dikasih batu karet. Ini nggak boleh, sebenarnya bisa pahamnya. Baik, yang keempat yang terakhir di sini, coba saya tanya sama Ibu, kita udah pakai selang seperti ini di rumah? Tahu nggak Ibu, udah berapa lama menggunakan selang ini di rumah? Ada yang ingat? Tahun 2 tahun. Iya. Yang pertama beli ya. Iya. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, 12 tahun, sama. Seperti di kantor camat kita kemarin semalam sudah kita lakukan sosialisasi. Kami tanya, Ibu udah berapa lama menggunakan selang ini di rumah? 12 tahun Pak. Dan ada lagi yang dibilangnya dari pertama keluar gas Pak, belum pernah saya ganti katanya. Ini kan Bu, semua SNI dia Bu. Regulator SNI, selang juga SNI, kompor juga SNI. Limit dari penggunaan SNI tadi berapa tahun saya bilang Bu? 3 tahun. Jadi nanti tolong Ibu pulang ke rumah yang udah melebihi 3 tahun, penggunaan 3 tahun ke atas, selang seperti ini. Memang Ibu kalau kita lihat seperti ini, dia kan nampak tadi apa? Cara bisa selang ke mana? Yang pertama yang di belakang kompor. Nanti Ibu pulang ke rumah, Ibu periksa nanti seperti ini, Ibu tepukan. Yang udah melebihi 3 tahun ke atas penggunaan selangnya ini. Kalau kita lihat seperti ini, Ibu dia akan nampak. Yang di belakang kompor yang perlu kita periksa. Tepukan aja dia. Kalau nggak ada iritasi ataupun retak-retak, sebaiknya kita ganti. Karena kenapa? Sudah terjadi rentan kebocoran. Terjadi kebakaran tempat ini Bu, kebanyakan yang di belakang kompor Ibu. 1 jengkal dari tungku api. Kebanyakan di sini.
Bisa palingnya. Nah, ibu udah pakai selang seperti di rumah, kalau di sini. Tahu nggak ibu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu ibu? Nggak tahu bu ya. Supaya nggak digigit tikus. Ya, jangan supaya digigit tikus ya betul. Ibu yang lainnya, ibu yang belakang fungsinya ini untuk apa dia bu? Berarti sepakat kita jangan digigit tikus ibu. Iya. Sepakat bu ya. Baik, di sini kita sampaikan bu, guna selang seperti ini di rumah, selang besi penting untuk melindungi selang kita yang terbuat dari karet. Gunanya seperti ini bu untuk melindungi selang kita yang terbuat dari karet. Tapi pernah tidak diperiksa belakang kompor kita? Ini kan fungsi tadi untuk melindungi bu. Iya. Pernah tidak diperiksa? Rata-rata selang seperti ini dia rapat di seperti ini kah atau dengan seperti ini? Iya betul, kebanyakan renggang ibu. Kalau nanti periksa di rumah, apabila tidak renggang seperti ini bu, ini wajib kita rapatkan. Wajib kita rapatkan. Karena kenapa? Ibu sering masak air, minyak panas, air panas. Cipratan minyak panas, air panas, jatuhnya pasti ke belakang kompor ibu di sini. Makanya nanti ibu periksa. Apabila renggang seperti ini, wajib kita rapatkan. Coba saya tanya sama ibu. Ibu udah berapa lama pernah periksa belakang kompor kita ini? Nggak pernah. Nggak pernah bu ya. Iya betul. Karena kenapa? Ibu taunya hidupin, matiin. Udah bu ya. Jadi mohon maaf saya ibu. Mohon maaf kita simulasi sedikit di sini. Apabila ibu tidak pernah periksa belakang kompor kita, takutnya ibu pas saat masak sudah terjadi pecah atau retak seperti ini. Api menyala, mungkin pasti menyambar. Naik api 2 meter, 3 meter, bahkan 8 meter ke atas. Coba saya tanya sama ibu, keselamatan apa yang harus ibu lakukan kalau udah melihat api naik 2 meter, 3 meter, bahkan 8 meter ke atas? Apa harus dilakukan? Ibu lari. Bapak apa harus dilakukan pak? Apa harus dilakukan pak? Ini pak nomor api sumpama contoh. Minta tolong lah pak. Minta tolong. Tolong. Nah, Iya. ambil kain basah. Tutupkan. Iya. Iya. Bapak apa yang harus dilakukan pak di sini? Ini ada api, udah naik ini pak, 8 meter ke atas. Apa yang harus dilakukan pak di sini? Buang keluar. Buang keluar. Iya, kalau masih bisa. Kalau masih bisa. Bapak berani nggak? Nah, Sama kompornya lah. berani nggak bapak ngangkatnya api udah segini? Apa aja. Kalau sudah 8 meter ya tinggal kan mas. Lari ya pak. Lari lah ya. Iya. Baik, di sini saya sampaikan bu ya. Jadi nanti tolong ibu, apabila ibu mengalami terjadi kebakaran, baik yang belakang kompor penyambaran api, baik itu di tabung. Poin pertama sekali ibu, apabila ibu melihat api, tolong ibu jangan panik dulu. Tapi kebanyakan si ibunya ini panik, betul bu ya, ketakutan. Nah, yang kedua jangan disiram pakai air. Tidak semua api bisa dipadamkan dengan air ibu. Kalau handuk basah ke mana pak? Nanti ibu tutup. Karena kenapa? Di saat ibu tutup mungkin apinya mati, tapi gas keluar terus dia bu. Yang keempat, yang terakhir, jangan ditinggal lari bu ya, jangan ditinggal pergi. Kalau memang ibu pergi tinggalkannya, tolong diajak ke tetangganya bu ya. Karena kenapa? Memang nanti ibu selamat itu yang lainnya. Iya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan pak? Fokus kita kepada regulatornya ini bu. Ini yang harus kita cabut secepatnya. Karena kenapa? Mau sebesar apapun apinya pak, kalau di sini udah kita cabut, langsung mati dia pak. Ini kan sentral dia bu, pengalir, pemutus dia pada regulatornya ini. Jadi ini harus kita cabut secepatnya. Kenapa saya bilang kita cabut secepatnya? Pernah tidak diperiksa dalam tabung kita ini ada dikasih lingkaran merah nggak seperti ini dia bu? Ada bu ya. Tahu nggak ibu apa arti lingkaran merah ini? Enggak. Ini bukan hiasan bu ya, ataupun bukan kecantikan ini. Ini yang disebut danger warning area. Maksudnya apa? Jangan sampai api masuk kemari. Kalau udah api masuk kemari dia pak, yang disebut peledakan itu bukannya tabungnya ini pecah. Ini nggak pernah pecah pak tabungnya ini.
Ini yang lepas, pendennya ini Pak ya, lingkaran merah tadi. Udah panas dia, ini yang lepas, lompat dia ke atas. Langsung mengeluarkan gas, tabung berputar. Makanya 200 rumah, 400 rumah gempa. Ini penyebabnya. Tabung gas ini. Jadi secepatnya ini nggak bisa cabut ya. Oke, minta tolong saya di sini Bu. Ibu yang biasa masangkan regulator di rumah. Siapa Bu? Yang sering masak. Sering. Ayo, Boleh minta tolong saya sini Bu. silakan ibu berdua. Saya mau melihat cara pemasangan itu ini kemana di rumah. Ya. Oke. Oke, udah. Itu kasih biasanya. Biasanya Ibu, Tekanlah. baik di sini Bu tolong Ibu ya. Di saat pemasangan regulator ini tolong jangan ditekan. Iya, pegang aja ujungnya Ibu, nggak usah ditekan-tekan. Masukin dia, udah putar. Kalau semakin Ibu tekan, semakin regulatornya ini bermasalah Ibu, makin melebar dia. Nggak perlu ditekan, sini Bu. Ini udah dipasangkan. Ini mohon maaf, Ibu masak. Ibu tidak pernah meriksa belakang kompor kita. Takutnya 3 tahun belum terjadi pecah deh Bu, 4 tahun belum. Pas sakit 5 tahunnya terjadi pecah di seperti ini. Kalau ada penyembaran api, apa yang dilakukan tadi saya sampaikan? Kalau ada penyembaran api tadi naik 8 meter atau 3 meter, apa yang dilakukan? Dicabut. Oke, minta tolong saya. Nggak mau maaf, kita cuma sedikit. 1, 2, 3. Memang nggak bisa dibuat-buat. Kalau itu terjadi pasti lari dia seperti itu. Tapi kan ada kesempatan kita saya pikir tadi ibu ini berani, makanya di depan rumahnya. Sudah lari dia ini. Kalau itu ibunya mau kembali lagi, udah nggak tahu lagi supaya Iya. Pokok. Ibunya kok lari? Nggak tahu. Padahal bapak pun nggak lari kan. ya itulah namanya tadi ibu. Responsibilitas, iya. Apapun bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya nggak diajak kita. Berarti kita aja meredak dia selamat. Nanti yang terjadi kebakaran kita juga ibu selamat dari sini. Nah, jadi yang pertanyaannya Bu, ini kan yang menyambar api belakang kompor. Pertanyaannya, bagaimana kalau udah nyamper ke tabung? Sama itu ya Bu ya. Di sini Bu, di sini. Ini saya pasangkan contoh. Ini saya pasangkan. Sama juga, kalaupun udah nyampe ke tabung ini, sama juga, ini harus kita lepaskan juga. Tidak ada secara lain selain ini yang harus kita lepaskan. Si, kenapa? Jangan Bu, berani Bu. Kita di sini Bu. Masih praktik juga Ibu ya. Ya, sama juga. Ini yang kita lakukan di Pusat. Ini kan udah menyamar tadi di sini Bu. Memang ini saya pegang ini agak panas Ibu. Sedikit aja tadi ataupun lewat 5 menit. Kalau nggak saya cabut tadi ini, mungkin ini yang lepas Ibu. Seperti ini. Iya. Iya, makanya tadinya bukan balut tangan ibu pakai kain basah. Iya, kalau udah sampai ke tabung ini baru tangan ibu pakai kain basah. Biar supaya apa? Biar supaya pencegahan jangan sampai luka bakar ibunya tangannya. Ini tadi karena kita sudah biasa Ibu ya, makanya kita langsung saya cabut seperti ini. Iya. Ya, gitu. Baik, ada yang mencoba ibu di sini? Nggak usah lah Pak. Iya. Kalau mencoba nggak usah lah. Ini saya berpikir gitu kalau pasang tabung itu saya berpikir posisi lantai yang ini kan mungkin ada miring-miring jadi tabungnya kayak ada nggak taruhnya itu posisi lantai nggak rata dengan Baik, coba saya
tanya sama ibu juga, ibu miringkan itu karena kenapa ya? Mungkin lantai rumah. Lantainya, ada yang sebenarnya itu nggak apa-apa dia. Maupun dia miring seperti ini nggak apa-apa dia. Yang penting ini kita cabut. Jangan sampai ini kan ada yang sebagian ibu yang punya lemari, ada lagi masukinnya ke dalam, digemboknya ibu. Itu nggak boleh kita lakukan. Yang punya lemari itu digemboknya. Pas saat kejadian bingung mencari kuncinya ibu. Iya. Ya makanya tadi di samping ada kita taruh itu. Kalau di mereka itu nggak apa-apa jadi nggak masalah itu. Itu kan menghemat apa sebenarnya gasnya itu untuk yang diberikan tadi itu menghemat gasnya. Tapi kan karena itu tadi kedataran rumahnya bukan, nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Baik itu diberikan gitu pun nggak apa-apa nih. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Ada lagi di sini? Ada lagi pertanyaan silakan Bu. Yang sehari-harinya Ibu masak ada kendala ada apa-apa? Sebenarnya ada ini tapi ibunya nggak tahu. Lagi masak kita. Iya. Kalau lagi masak kita bersuara itu juga luas namanya itu. Bersuara dari regulatornya ini. Iya. Itu kan memang jalan lah apanya. Gitu kan memang harus jalan dia. Masih kita Iya. ketanya gitu. Iya, Suara itu di mana itu? Jalan Itu sebenarnya gasnya. yang suara itu karena tekanan dari gasnya itu. Walaupun kadang suara seperti itu nggak apa-apa ya sebenarnya itu. Nah, yang terjadi kan kebakaran ini kan karena yang bocor, bocor dan selang dan bocor pada regulatornya ini, ataupun yang tambah-tambah kali seperti tadi. Kalau yang berbunyi dalam regulatornya ini nggak apa-apa itu. Jadi tekanan gas yang dalamnya ini. Makanya Ya, kalau nggak mau dia Keluar. iya, kalau nggak bau gas ya nggak apa-apa. Aku gini Pak, kalau misalnya baru pasang gitu kan, Iya. pertama langsung kututup dulu pakai kain itu. Apanya ininya? Iya. Biar supaya apa itu? Gak tahu lah, supaya pokoknya gak langsung dia menyebar gitulah. Pokoknya itulah kebiasaannya. Setiap masang pertama kututupkan dulu itu pakai kain. Setiap hari pertama gitu. Sebenarnya nggak usah itu. Oh. Kalau ibu Udah tutup, kebiasaan. nah, kalau ibu tutup, contoh seumpama ibu tutup, ada keluarga sedikit pun dari sini bu pasti mengumpul pada Itu pas dipasang dulu saya gini kan dulu, Ya, dicium-cium dulu, dicium-cium. Kalau udah gak bersuara, baru tutup. Kalau cium-cium kadang ada mangga di rumah sama bau itu. Ya, ya. Kalau sekarang nggak usah pakai kain tadi nggak usah pakai. Nggak usah ya. Nggak usah, Bu. Satu lagi gini Pak, ada basah di sekitarnya itu. Di tabungnya ini, Enggak di atasnya itu. di sininya Bu. Iya. Sebenarnya, Itu basah. iya, sebenarnya itu Kayak keringat Bu ya. Iya. ya kayak keringat. Itu kan ini kan tidak kalau ibu masak apa namanya rendang. Kalau kita satu hari yang kita masak, memang ini memperkuat dia keringat. Sebenarnya itu nggak apa-apa juga dia itu berkeringat itu. Masalah tak masalah. Kata, Ya. kata orang, kata tetangga kalau udah ada air berarti itu meledak katanya. Nggak ada. Biar jelas gitu. Nggak ada. Sebelum meledak itu nggak ada dengan air, nggak ada. Ini yang lepas ibu kalau ini nggak pernah pecah ini. Ini yang lepas kendalinya ini. Itu ada ini dia. Ini lagi Pak. Iya. Ada kayak gini apa itu? Pak. Ah. Ada kawanku menjalankannya kompor ini, tidak nyala. Katanya di sini bermasalah bikinnya mati supaya nyala. Gitu kan? Iya. Iya. Dia cara nyalakan apanya. Baik, ya. Bahkan itu kejadian pada kompor gini. Misalkan kamu tidak jalan gini di sini. Sambil dipetikkan sama ini makanya mendadak. Iya. Ya. Sebenarnya Bu, yang bermasalah itu bukan pada kompornya ini. Ini kan ibu pasang. Ibu nyalain kompor nggak mau nyala. Iya. Betul ya? Nah, sering kita temukan apa sebagian ibu yang dilakukannya ada yang dipukul-pukul. Iya. Iya. Kalau itu Bu yang bermasalah itu bukan pada kompor ibu, yang bermasalah pada regulator ibu. Oh. Karena kenapa? Semua SL ini Bu dia masih menggunakan mimis, guli-guli di sini. Pas saat ibu pasang, guli-guli dalam diri ibu dia ngembus ke atas. Makanya gas disumbangnya nggak langsung ngalir dia. Tidak bisa Iya, makanya payah saya dulu. Jadi kenapa Pak? Waktu dibikin di sini Langsung nyala. Iya. Nah, berarti di saat yang dipukul tadi, guli-guli dalamnya ini dia langsung masuk ke bawah, dia langsung tembus ke atas lagi dia. Ke bawah dia. bermasalah itu. Iya, bukan permasalahan di sini enggak.
Sebenarnya itu berbahaya juga di Ada suara. Iya, ada suaranya. Iya. Apa ini udah apa lagi? Iya. Iya. Jadi kalau kita mati Mati langsung bisa nyala. Iya. Kayak gitu loh kejadiannya di zaman kemarin. Masih Biasanya nggak bisa kita. ada begitu kan? Sebenarnya nggak boleh. Iya. Biasaan kita. Pas saat ibunya gendong anak ini udah dinyalainnya. Langsung keluar gas. Kan mengumpul di sini bu. Ada 1 jam dia ngambil korek mancis. Korek mancis langsung dimainkan apinya langsung kebakar dia ibu. Nggak boleh sebenarnya cara buka ini yang mancis itu nggak boleh. Lumayan aja biasakan aja. Ini kan aja dia. Iya. Maksa itu namanya bu. Yang bermasalah bukan pada komponennya bu, regulator apa ini yang bocornya ini. Intinya harus diganti lah. Iya. Iya. Digunakan kompos juga tapi dia jadi kawan. Iya. Bukan intinya ada caranya lain ada. Tolong ibu cara pemasangan regulator yang seperti ini. Tolong ibu jangan luruskan pemasangannya. Caranya kemana? Ibu merengkan seperti ini. Karena kenapa? Di saat ibu luruskan pemasangannya, guli-guli kan menjadi langsung nembus ke atas. Kalau ibu merengkan seperti ini, ibu pasang, guli-guli ini langsung dia ke bawah dia langsung ibu. Ini aja cara pemasangannya. Jangan diluruskan. Merengkan aja dia. Kalau tidak itu selalu. Makanya. Jangan ditekan. Ya, ya. Jangan dipukul-pukul Ya, sulapnya. memang sebisa ini semua kayak gitu dia bu. Kalau dipukul-pukul memang nggak bisa ya, Pak. Itu juga cara Itu pemaksaan. juga cara pemaksaan juga ibu. Semakin ibu pukul, semakin pergeseran dia pada regulatornya ini, semakin melebar dia regulatornya ini. Jadi kalau nggak jalan gitu gimana lah, Pak? Kalau dipukul jalan dia. Iya memang sebenarnya makanya bu, yang mesin ini memang sebenarnya memang wajib dipukul. Namanya kalau menggunakan mesin ini bu ya. Iya sebenarnya yang wajib kalau nggak dipukul nggak mau nyala. Iya. Iya memang sebetulnya dipukul, tapi semakin dipukul semakin melebar dia di sini. Ini kita bukan dengan pergeseran dia. Masih ada hal yang lebih tahan. Kalau memang ada cara lebih aman, ini saya sampaikan tadi nih, pemasangannya dimerengkan aja, jangan diluruskan. Kalau dimerengkan nggak perlu lagi dipukul nanti itu, langsung nyala dulu. Baik kita lanjut sekali lagi bu ya. Satu lagi. Iya ibu. Kalau kita pasang itu kompor, kira-kira berapa lama maksimal itu bisa kita pakai? Apa nih bu? Kompornya ini? Iya. Apakah bisa long time gitu sampai habis, mulai dari pasang sampai habis gasnya gitu? Sebenarnya ya kalau sebenarnya ini kan cuman apinya ada yang belakang di sini. Mau 2 harian pun ibu pasangkan, api menyala aja, nggak apa-apa nih sebenarnya. Nah, paling gasnya itu habis. Kalau kompornya ini mau 3 hari, 1 minggu, apinya menyala aja nggak apa-apa nih tuh. Iya, takutnya gasnya ibu baru 2 hari udah habis, baru 1 hari udah habis, itu aja dia.